Selamat malam teman-teman sekalian, malam ini adalah penayangan perdana di layar Anda. Kita belum pernah membahas tentang sendi siku kita sebelumnya. Namun ini juga membutuhkan perhatian meskipun masalahnya tidak sesering bagian tubuh lainnya, tetapi tetap bisa terjadi. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghilangkan rasa sakit di area sendi siku. Inilah yang terjadi, yaitu kondisi yang disebut epikondilitis. Penyakit atau sindrom ini disebut ketika terjadi peradangan pada epikondilus. Epikondilus itu apa? Itu adalah tonjolan pada tulang lengan atas, di sini, tempat menempelnya tendon dari berbagai otot lengan bawah. Karena beban berlebih pada otot-otot ini, karena kelebihan beban pada otot-otot tersebut, atau peradangan pada tendon, muncul rasa sakit di area di atas tonjolan tulang, bisa juga selaput tulangnya meradang, atau tendonnya yang meradang setelah itu. Setelah kelebihan beban, biasanya yang terjadi adalah otot tidak bisa bekerja dalam waktu lama. Selama waktu itu, otot menjadi lemah, mengalami atrofi, dan kemudian beban berikutnya menyebabkan rasa sakit yang terus-menerus. Muncul keterbatasan di area sendi siku. Penyakit-penyakit ini juga sudah dikenal dengan nama psikotenis. Dan di beberapa negara di mana golf dimainkan oleh orang-orang kaya, mereka juga mengalami kondisi yang disebut psikopegolf. Penyakit ini tidak kita kenal. Kegiatan seperti itu asing bagi kita. Tidak biasa, kita lebih sering sakit karena sekop. Tenis juga tidak kita mainkan, paling-paling tenis meja. Jadi gejala seperti itu paling sering muncul pada kita karena beban mekanis yang berlebihan. Kalau memeras kain seperti ini, kadang juga terasa sakit, seperti ini contohnya. Jadi baik dari bermain golf, memeras kain, maupun dari tenis, intinya, rasa sakit seperti itu bisa muncul. Dari gerakan yang monoton dan berulang atau gerakan yang tiba-tiba, intinya tidak masalah. Yang lebih penting adalah apa yang harus kita lakukan. Jadi ada dua otot. Ini yang paling utama, dari sinilah kita mulai. Rasa sakit sering muncul, baik saat menekuk maupun meluruskan, saat menggerakkan pergelangan tangan, tidak bisa menggenggam sesuatu dengan kuat, apalagi mengangkat sesuatu. Bahkan memegang teko pun terasa sulit. Rasa sakitnya kadang menyebar sampai ke pergelangan tangan. Pada dasarnya, untuk menghilangkan semua proses kronis ini, Anda hanya membutuhkan 4 gerakan saja. Anda harus belajar melakukan gerakan-gerakan ini dengan baik. Ini adalah 2 gerakan, pronasi dan supinasi. Memutar telapak tangan ke dalam, memutar telapak tangan ke atas. Pronasi ini adalah supinasi, 2 otot, pronator dan supinator. Dan fleksi pergelangan tangan ke dalam bersama dengan jari-jarinya. Dan keluar. Ini adalah kelompok otot fleksor pergelangan tangan, fleksor jari, ada beberapa di sana. Di sana ada fleksor ulnaris, fleksor radialis, fleksor jari, superficial, dan internal. Untuk menghilangkan rasa sakit, semua ini tidak perlu diketahui. Yang terpenting di sini adalah melakukan gerakannya sendiri. Dengan begitu, semuanya akan bekerja. Dan gerakan yang berlawanan dengan ini adalah ekstensi. Secara bersamaan. Dengan gerakan-gerakan ini, Anda juga bisa mengetahui bagian mana yang paling sakit. Selama latihan yang akan kita lakukan sekarang, semua otot ini akan bekerja secara terisolasi. Dan jika Anda merasakan sakit saat misalnya memutar ke dalam, kemungkinan besar itu terkait dengan cedera pada pronator. Jika memutar keluar memicu rasa sakit, kemungkinan besar supinator yang cedera. Jika gerakan ini memicu rasa sakit, berarti ada gangguan fungsi, mungkin akibat peradangan pada tendon, atau mungkin ototnya sudah sangat lemah sehingga kontraksinya saja sudah menimbulkan rasa sakit. Jadi gerakan ini melibatkan kelompok otot ekstensor pergelangan tangan. Kebalikan dari ekstensor pergelangan tangan adalah fleksor pergelangan tangan dan fleksor jari. Di sini juga ada ekstensor jari dan pergelangan tangan. Singkatnya, maksudnya sudah jelas. Kita mulai dengan latihan, teman-teman. Yang pertama adalah melatih pronator. Gerakannya seperti ini. Untuk itu, karet dipasang di samping, paling nyaman dipasang di pintu, kira-kira setinggi siku atau sedikit lebih tinggi.
atau sedikit lebih rendah. Ambil karetnya seperti ini dan lakukan gerakan memutar ke dalam seperti ini. Jadi kita akan memutar ke arah sini, tapi kali ini dilakukan dengan beban di sini. Jika saat melakukan gerakan ini Anda merasakan sakit, mulailah melakukannya secara statis. Jadi jangan lakukan putaran penuh, tapi putarlah sampai posisi ibu jari menghadap ke atas. Dan dalam posisi seperti ini, cukup tahan tangan Anda. Jika tidak ada rasa sakit yang berarti, Anda bisa melakukan gerakan dengan rentang gerak penuh sejauh yang Anda bisa. Usahakan untuk melakukan gerakan baliknya sedikit lebih lambat, karena justru gerakan balik inilah yang paling sulit untuk otot. Jadi otot menerima beban paling besar saat gerakan balik. Tadi itu adalah latihan untuk pronator. Ada 2 variasi. Yang pertama adalah secara dinamis, dalam gerakan, diregangkan, tahan 1 detik, lalu lakukan gerakan kembali, regangkan lagi, lalu kembali. Gerakan pertama bisa dilakukan sedikit lebih cepat, tapi yang kedua usahakan dilakukan lebih lambat. Jika saat melakukan latihan ini muncul rasa sakit, bisa menggunakan karet yang lebih tipis. Jika bahkan dengan karet tipis masih terasa tidak nyaman, maka cukup lakukan saja. Lakukan gerakan setengah atau sedikit lebih, lalu tahan posisi statis tersebut agar otot Anda secara bertahap terbiasa dengan beban. Kedua adalah latihan untuk otot supinator, yaitu gerakan sebaliknya. Di sini, jika sebelumnya kita memegang dari sisi ibu jari agar karet berada di sana, sekarang Anda memegang dari sisi sebaliknya, dari sisi kelingking, di mana bagian karet yang panjang berada. Dan di sini Anda melakukan gerakan memutar seperti ini. Memutar pergelangan tangan hingga telapak tangan menghadap ke atas. Ini kita sedang melatih otot supinator. Di sini juga sama, pilih karet yang sesuai, lakukan pengulangan, jumlah pengulangan antara 5 sampai 10 kali. Jika terlalu mudah, gunakan karet yang lebih keras. Jika terlalu berat, lakukan latihan statis saja. Putar ke posisi statis dan tahan. Dan kembali lakukan gerakan secara perlahan. Ini adalah 2 gerakan utama untuk otot supinator dan pronator untuk 2 kelompok otot. Selanjutnya, ekstensi pergelangan tangan dan fleksi pergelangan tangan. Di sini, yang bekerja adalah kelompok otot ini yang sangat sering. Hampir tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan biasanya, bagian otot ini jauh kurang berkembang dibandingkan bagian yang satunya. Oleh karena itu, kita akan mulai dari sini. Di sini, kamu mengambil karet seperti ini dan melakukan gerakan ke arah sini. Jadi, saat kita meluruskan pergelangan tangan, otot-otot di sisi belakang lengan bawah kita akan menegang. Kelompok otot ekstensor ada di sini. Ekstensor pergelangan tangan ada di sini. Ekstensor jari-jari tangan. Seperti itu. Dan jumlah pengulangan juga Anda sesuaikan agar muncul sedikit kelelahan, tetapi tidak menimbulkan terasa sakit. Ada juga variasi lain dalam melakukan latihan ini. Misalnya, karet elastisnya bukan di samping, tapi misalnya dari bawah. Di sini Anda juga mengambilnya, dan dengan cara seperti ini Anda menarik ke atas. Ini juga bekerja dengan baik. Seluruh kelompok otot bagian atas ini bekerja dengan baik. Jika Anda ingin memberikan beban tambahan khusus pada jari-jari, pada otot ekstensor jari, itu juga memungkinkan. Ini juga bisa dilakukan secara statis. Tahan seperti ini, karena otot ekstensor jari biasanya lebih lemah dibandingkan ekstensor pergelangan tangan. Dan setelah itu, gerakan ini juga bisa dilakukan secara dinamis. Nah, latih otot-otot ini. Tambahkan sedikit amplitudo gerakan. Selain itu, pronator dan supinator juga bisa dilatih dari posisi ini. Di sini juga dari sisi ibu jari, jika Anda memegangnya, lakukan juga putaran yang sama. Usahakan untuk melakukan gerakan sebaliknya dengan lebih lambat. Ini adalah latihan pronator dan latihan supinator ke arah sebaliknya. Misalnya jika Anda mencoba jika melatih pronator dan supinator. Dan misalnya gerakan ini terjadi tanpa rasa sakit. Tetapi saat melakukan gerakan ini Anda merasakan sakit atau ketidaknyamanan,
Maka untuk sementara waktu, selama 3 latihan pertama, Anda hanya melatih gerakan yang tidak menimbulkan rasa sakit. Kemudian setelah beberapa waktu, akan menjadi lebih mudah untuk melakukan gerakan yang sebaliknya. Karena bahkan jika Anda memberikan beban, misalnya pada pronator, supinator juga tetap ikut bekerja pada saat yang sama dan mempertahankan tonus otot tertentu. Jadi, di sana tetap ada beban. Jadi, latihlah dengan cara seperti itu. Dan berikutnya adalah kelompok otot flexor. Biasanya, otot ini sudah cukup berkembang dengan baik, namun terkadang membutuhkan beban tambahan. Di sini ada satu pilihan, Anda berdiri menyamping seperti ini. Nah, pilihan kedua, Anda berdiri menghadap ke tempat di mana karet dipasang. Dan dari posisi ini, Anda menarik ke arah sini seperti ini. Begini dari satu sisi, begini dari sisi lain. Nah, dua latihan ini untuk otot ekstensor di sini. Tentu saja, Anda juga bisa menambahkan latihan statis, terutama saat Anda melatih otot ekstensor jari. Di sini Anda bisa memberikan beban statis seperti itu. Jadi, lakukan gerakan kecil seperti ini, coba rapatkan dan renggangkan jari-jari sedikit. Untuk otot flexor jari di sini, pada dasarnya otot-otot ini biasanya sudah cukup berkembang dengan baik. Jadi, latihan khusus tidak diperlukan. Di sini, kamu bisa langsung melatih semuanya secara bersamaan dalam satu rangkaian. Begitu. Dan dalam kasus ini, otot-otot di lengan bawah kamu akan mendapatkan beban yang baik. Selain itu, selama latihan, kamu juga bisa menemukan gerakan-gerakan di mana rasa sakitmu bertambah atau muncul. Dalam kasus ini, jika gerakan tersebut memicu rasa sakit, maka cobalah tahan dulu posisi itu secara isometrik. Jadi misalnya, jika saat melakukan gerakan ini, saya merasa sendi saya mulai sakit, bahkan pada gerakan pertama sekalipun. Saya coba memberikan beban statis yang tidak terlalu kuat dan menahan posisi tersebut saja. Seperti itu. Setelah itu, saya mulai perlahan-lahan melatihnya, menambah rentang gerak. Nah, teman-teman, sekarang dengan siku baru kalian harap lebih berhati-hati. Karena sekarang di tangan kalian sudah ada kekuatan yang cukup besar yang bisa dihasilkan oleh semua otot ini. Dan perlu diingat bahwa pronator yang kuat juga berarti tanggung jawab besar sekarang ada di pundak kalian. Latihan-latihan ini memberikan efek positif sejak hari-hari pertama latihan. Jadi jangan ragu untuk menuliskan di komentar tentang kondisi kalian yang membaik jika itu memang terjadi. Dan untuk yang lainnya, sampai jumpa di episode berikutnya.